Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 10 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamento. Silakan, Saudara Wilson. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White pada hari ini 10 Maret 2021 berjudul Kita Masuk ke Dalam Perhentian Kristus. Ayat tema terdapat dalam Ibrani 4 ayat 9 yang berkata, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Kalau engkau mau belajar kelembutan dan kerendahan hati dalam sekolah Kristus, Ia pasti akan memberikan kepadamu ketenangan dan kedamaian. Merupakan suatu perjuangan yang hebat untuk meninggalkan kehendak hati dan jalanmu sendiri. Tetapi setelah menamatkan pelajaran itu, engkau akan mendapat ketenangan dan kedamaian. Kesombongan, ambisi, dan sifat mementingkan diri sendiri harus dikalahkan. Kemauanmu mesti tenggelam dalam kemauan Kristus. Seluruh hidup boleh menjadi suatu korban kasih yang tetap. Setiap perbuatan suatu kenyataan dan setiap perkataan suatu ucapan kasih. Sebagaimana hidup pokok anggur itu beredar melalui batang dan tandan, turun ke dalam jaringan yang paling bawah dan sampai ke daun yang paling atas. Demikianlah anugerah dan kasih Kristus menyala dan berkelimpahan di dalam jiwa, mengirimkan segala kebajikannya kepada segala bagian kehidupan dan menembusi segala penggunaan tubuh dan pikiran. Menjadi pekerja bersama dengan Kristus dalam pekerjaan besar untuk mana Ia menyerahkan nyawanya, kita akan mendapat sentosa yang benar. Ketika kita orang-orang berdosa, Ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia mau supaya kita datang kepadanya dan belajar daripadanya. Jadi, kita harus mendapat sentosa. Ia berkata akan memberikan kepada kita sentosa. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam melakukan ini, maka engkau akan mendapat dalam pengalaman sendiri sentosa yang Kristus berikan, sentosa yang datang dari mengenakan kuknya dan mengangkat bebannya. Suatu bentuk kesalehan tanpa kuasa berarti kepenatan dan beban. Tetapi apabila segenap hati dikerahkan dalam pekerjaan Kristus, adalah sentosa kepada jiwa. Karena Allah menyebabkan yang demikian beroleh kemenangan tiap-tiap hari atas segala kuasa kegelapan. Allah menolong dia yang menyerahkan jiwanya kepada Tuhan sebagai khalik yang setiawan. Untuk mempelajari pelajaran yang Kristus ajarkan ialah suatu kekayaan terbesar yang para pelajar dapat peroleh. Sentosa datang kepada mereka dalam keinsafan bahwa mereka sedang berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian adalah dengan meninggalkan kehendak hati kita dan jalan kita. Kesombongan, ambisi, dan sifat mementingkan diri sendiri harus dikalahkan. Kemauan mesti tenggelam dalam kemauan Kristus. Artinya, diri yang mati dan Kristus yang hidup. Kemudian, renungan hari ini menggambarkan hidup Yesus melalui perumpamaan pokok anggur. Mari kita baca kembali dalam
menjadi putra dan putri Allah, halaman 79 paragraf pertama. Sebagaimana hidup pokok anggur itu beredar melalui batang dan tandan, turun ke dalam jaringan yang paling bawah, dan sampai ke daun yang paling atas, demikianlah anugerah dan kasih Kristus menyala dan berkelimpahan di dalam jiwa, mengirimkan segala kebajikannya kepada segala bagian kehidupan, dan menembusi segala penggunaan tubuh dan pikiran. Perhatikan, hidup pokok anggur adalah gambaran tentang anugerah dan kasih Kristus. Artinya, hidup pokok anggur tersebut sama dengan anugerah dan kasih Kristus. Nah, apakah hidup dari pokok anggur itu dan apakah anugerah dan kasih Kristus itu? Mari kita ikuti beberapa penjelasan roh nubuat tentang pokok anggur yang benar berikut ini. Yang pertama, kita baca kembali dari Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 320 paragraf 1, yang berbunyi, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Melalui kutipan ini jelas bahwa hidup pokok anggur adalah sari dari pokok anggur, dan itu adalah gambaran dari rohnya Yesus. Sebagaimana ranting harus tinggal pada pokok anggur untuk menerima sari supaya hidup, demikian juga dengan kita yang adalah ranting-rantingnya harus tinggal dalam Yesus yang adalah pokok anggur yang benar dan menerima hidupnya, yaitu rohnya Kristus itu sendiri. Kemudian dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 355 paragraf 1 menyatakan, sebagaimana ranting harus tinggal di dalam pokok anggur untuk mendapatkan getah vital yang menyebabkannya tumbuh subur, demikian pula mereka yang mengasihi Allah dan menuruti semua perkataannya harus tinggal di dalam kasih-Nya. Tanpa Kristus, kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Banyak yang membutuhkan roh Kristus dan kuasa-Nya untuk menerangi pemahaman mereka, sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alaminya. Jika si ranting mau hidup, si ranting harus tinggal di dalam pokok anggur, supaya si ranting mendapatkan getah dari pokok anggur dan hidup. Getah itu adalah hidup bagi si ranting, dan sumber getah adalah sang pokok anggur. Demikian juga kita yang mengasihi Allah dan menuruti firman-Nya, kita harus tinggal dalam kasih-Nya. Nah, apakah kasih Allah itu? Mari kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh-Nya. Jadi, kasih Allah itu adalah anak-Nya, Yesus Kristus. Karenanya, dengan tinggal dalam kasih Allah, itu artinya tinggal di dalam Yesus Kristus anak-Nya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sebab dengan tinggal di dalam Yesus itu sama dengan tinggal di dalam kasih Bapa-Nya. Karena itu tulisan yang ditandai hijau tua menekankan, tanpa Kristus kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Apa artinya? Artinya, jika kita mau menang atas dosa, satu-satunya cara adalah tinggal di dalam Yesus bersama Yesus. Tidak ada cara yang lain. Perhatikan penjelasan berikut ini. Dalam buku Testimonies for the Church volume 4 yang di sebelah kiri, Nyonya White tulis, tanpa Kristus kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Kemudian perhatikan yang sebelah kanan. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, bab 73, halaman 313, paragraf 2. Nyonya White menuliskan bahwa dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan.
Nah, apakah Nyonya White menimbulkan kontradiksi? Di sebelah kiri, dia bilang tanpa Kristus, kita tidak dapat menang atas dosa. Lalu di sebelah kanan dia bilang, kita menang atas dosa hanya dengan bantuan oknum ketiga dari kealahan. Saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White sama sekali tidak menimbulkan kontradiksi. Kenapa? Lihat dalam paragraf yang sama. Nyonya White tuliskan, Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Sederhananya, Yesus memberikan rohnya untuk kalahkan dosa. Rohnya Kristus itu adalah pribadinya Yesus, hidupnya Yesus itu sendiri dan bukan orang lain. Itu sebabnya dalam bab yang sama, Nyonya White menuliskan, perhatikan yang bagian bawah dari halaman 319 paragraf 2 yang berkata, tanpa aku, yaitu Kristus, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Jadi, kalau kita mau menang atas dosa, hanya ada satu jalan, yaitu tinggal dalam Yesus. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan bila kita tinggal dalam Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, maka kita menerima getahnya, yaitu rohnya Yesus. Lihat kembali kutipan sebelumnya. Dan rohnya Yesus itulah yang disebut oknum ketiga kealahan. Karenanya, oknum ketiga dari kealahan itu bukanlah oknum lain yang bukan Yesus. Itu adalah Yesus itu sendiri melalui kehadiran rohnya. Itu sebabnya mereka yang mengajarkan bahwa gara-gara buku Kerinduan Segala Sama, Nyonya White berubah menjadi Trinitas, perlu mempelajari kembali tulisan-tulisan ini. Sebab dengan menyatakan Nyonya White telah berubah gara-gara buku ini, mereka telah membuat Nyonya White bertentangan dengan tulisannya sendiri, serta bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Jadi dari buku ini jelas bahwa Nyonya White tidak berubah. Dia mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk kita dapat menang atas dosa hanya dengan cara tinggal dalam Yesus, yaitu dengan menerima rohnya, yaitu rohnya Yesus itu terus-menerus. Layaknya ranting-ranting, kalau mau hidup, harus menerima getahnya pokok anggur terus-menerus. Mari kita lihat bukti selanjutnya dalam Experience in Australia, halaman 216, paragraf 5, yang berbunyi, jika kita mau mempersatukan hati kita dengan hati Kristus, kita akan memiliki roh Kristus. Setiap cabang pada pokok anggur bisa berbuah dengan menarik getah dan makanan. Kembali Nyonya White menjelaskan tentang perumpamaan pokok anggur yang benar. Roh Kristus itu sama dengan getah dan makanan yang diterima ranting dari pokok anggur. Demikian juga kita ranting-ranting menerima makan untuk hidup dari Yesus, yaitu rohnya, roh Kristus. Satu lagi kita baca dalam manuskrip 72 tahun 1902 paragraf 31 yang berkata, ingatlah bahwa betapapun besar kebijaksanaan yang tampaknya dimiliki seseorang, jika Kristus tidak tinggal di dalam jiwanya, jika dia tidak ditopang oleh kekuatan pemberi kehidupan dari daun pohon kehidupan, dia akan menuntun kakimu di jalan yang salah. Betapapun hebatnya kemampuan dan talenta yang dipercayakan kepada seseorang, kecuali dia dihembusi oleh Tuhan Yesus, kecuali jika arus pemberi kehidupan dari Kristus bersirkulasi melalui jiwanya, kecuali dia menerima makanan dari Kristus sebagaimana cabang-cabang pokok anggur menerima getah dari pokoknya, dia dengan semua anugerah dan kecerdasannya tidak dapat dipercaya sebagai pemandu yang aman bagi umat Allah. Ini adalah nasihat penting. Hal ini bukan hanya bagi para pemimpin, tetapi bagi semua. Kita harus tinggal dalam Yesus, dihembusi oleh Yesus dengan rohnya, menerima hidup Kristus, yaitu rohnya yang mengalir dalam jiwa kita, maka kita dapat dipercaya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mengapa hal ini tentang pokok anggur yang benar ini penting kita pelajari secara mendalam? Karena banyak umat Allah yang sudah disesatkan. Banyak yang tidak tahu bahwa harus Yesus yang tinggal dalam hidup kita dan bukan Allah Roh.
Dan Yesus hadir melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kristus, yang digambarkan dengan sari getah pokok anggur yang benar. Itulah sebabnya saat menjelaskan tentang penghibur, Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur yang benar, supaya para murid-Nya dan kita juga mengerti siapa sang penghibur itu, yaitu dirinya sendiri. Inilah rahasia perhentian Kristus. Perhentian Kristus itu adalah dengan tinggal di dalam Yesus dan menerima sari getah makanan dari Yesus, yaitu Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 79 paragraf 3. Suatu bentuk kesalehan tanpa kuasa berarti kepenatan dan beban. Tetapi apabila segenap hati dikerahkan dalam pekerjaan Kristus, adalah sentosa kepada jiwa. Jika kita mau merasakan kedamaian, ketenangan, jika kita mau sentosa, jika kita mau perhentian Kristus, bukan Allah Roh yang kita perlukan, tetapi Yesus Kristus yang hadir melalui Roh-Nya yang kudus dalam hati kita. Sebab Yesuslah yang mengerjakan semuanya dalam hidup kita, bukan lagi kita. Sebab kalau kita yang melakukan bentuk kesalehan apapun, maka kita akan penat dan terbeban. Itulah yang disebut dengan pembenaran oleh perbuatan diri kita. Tetapi jika kita percaya oleh iman, Yesus Kristus tinggal dalam hati kita, dan Yesus itu yang mengerjakan kesalehan semuanya, yang mengerjakan buah-buah Roh itu, maka kita mengalami perhentian, mengalami kesentosaan, mengalami ketenangan dan kedamaian. Ini pentingnya kita memahami penjelasan tentang perumpamaan pokok anggur yang benar itu, agar kita jangan salah menerima Roh. Roh Kudus yang kita terima adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Karenanya, yang disebut pertama Roh Kristus, kemudian yang kedua Roh kebenaran, yang ketiga penolong yang lain, yang keempat penghibur, yang kelima oknum ketiga dari kealahan, yang keenam sari getah pokok anggur, dan yang ketujuh Roh Kudus. Itu semua adalah sebutan lain atau bentuk kata ganti orang ketiga atau third person dalam bahasa Inggris untuk Yesus Kristus. Mau masuk dalam perhentian Kristus? Terima Roh-Nya, Roh Yesus Kristus, dan bukan yang lain. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan mendalam tentang pokok anggur yang benar, sebab banyak umat yang telah salah mengerti dan bahkan disesatkan. Pokok anggur yang benar itu Yesus nyatakan untuk menerangkan bahwa Sang Penghibur itu, yaitu Roh Kudus, adalah Roh-Nya sendiri. Layaknya getah sari pokok anggur harus diterima oleh ranting-ranting agar ranting-ranting boleh hidup. Kami harus menerima Roh-Nya Yesus agar kami pun hidup. Dan kami boleh merasakan perhentian, merasakan sentosa, ketenangan dan kedamaian. Sebab yang menghidupkan kesalehan, melakukan dan menghasilkan buah-buah, bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Tuhan campur tangan agar masing-masing kami, semua umat Allah, semakin mengerti apa itu pembenaran oleh iman. Bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.